Nah, dengan adanya kalimat fa'lam, ketahuilah. Nah, harus berilmu dulu, Pak, baru bisa kita dapat afdolnya. Enggak dengar-dengar, enggak ikut-ikutan, ya. Jadi untuk mendapatkan afdolnya zikir itu mesti pakai ilmu. Makanya ada fa'lam, ketahuilah. Nah, ketahuilah itu berilmu dulu. Ya, makanya beda yang zikir pakai ilmu dengan zikir yang enggak pakai ilmu, Pak. Penyakit yang ada di hati kita ini, iri, dengki, hasud. Nah, jadi mengobatinya pakai zikir. Likulli syai'in siqalah wa siqalatul qalbi zikrullah. Segala sesuatunya ada alat pembersih. Pembersih hati itu zikir kepada Allah. Nah, maka banyak-banyaklah sebut zikir la ilaha illallah supaya hati kita bersih. Dan namanya zikir itu kan banyak apa? Baca Quran juga zikir, sholat juga zikir, gitu ya. Kemudian tasbih juga zikir, tahmid juga zikir. Dari sekian banyak model zikir, afdalul zikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal itu ketahuilah, kata Nabi, itu adalah kalimat la ilaha illallah. Nah, karena ini yang paling afdal, maksud paling afdal itu apa? Paling gampang mengamalkan, paling besar pahalanya. Bayangkan kata Nabi SAW, kalaupun ditimbang bumi dan langit serta isinya di sebuah piring timbangan, lalu diletakkan la ilaha illallah di piring timbangan yang sebelahnya, jauh lebih berat la ilaha illallah. Kita nggak bisa bayangkan gimana meletakkan bumi dan langit serta isinya ke sebuah piring timbangan. Besar timbangannya itu, Pak. Lalu di piring timbangan yang sebelah diletakkan la ilaha illallah, masih jauh lebih berat la ilaha illallah. Nah, itu besar pahalanya kalau kita bicara masalah pahala. Nah, oleh karena itulah maka kita gunakan ya kalimat agung ini untuk membersihkan hati kita, ya. Maka kita zikir dengan kalimat la ilaha illallah. Tapi kata Nabi SAW, untuk berzikir dengan kalimat la ilaha illallah itu harus dengan ilmunya. Maka sering kan kita mengucapkan itu mungkin waktu pada saat riungan, Abdul zikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Udah sering ya. Zikir yang paling afdal itu ketahuilah, yaitu kalimat la ilaha illallah. Nah, dengan adanya kalimat fa'lam, ketahuilah. Nah, harus berilmu dulu, Pak, baru bisa kita dapat afdalnya. Enggak dengar-dengar, enggak ikut-ikutan, ya. Jadi untuk mendapatkan afdalnya zikir itu mesti pakai ilmu. Makanya ada fa'lam, ketahuilah. Nah, ketahuilah itu berilmu dulu. Ya, makanya beda yang zikir pakai ilmu dengan zikir yang enggak pakai ilmu, Pak. Jangankan kalimat, jangankan cara mengucapkan, gelengnya aja beda. Kalau yang enggak pakai ilmu asal geleng aja begini. Nah, akibatnya kadang-kadang tumburan, Pak. Yang satu geleng ke kanan, yang kawan geleng ke kiri, ceger gitu. Asal geleng, ini bukan asal geleng. Menggelengkan kepala itu namanya bahasa tubuh, Pak. Makanya zikir dengan kalimat la ilaha illallah itu menggunakan dua bahasa. Yang pertama bahasa lisan dengan kalimat la ilaha illallah kita sebut. Yang kedua bahasa tubuh. Nah, bahasa tubuhnya anggu-anggaknya. La ilaha illallah. Jadi ada memakamkan zikir, ya. La ilaha illallah. Lidah kita menyebut kalimatnya, tubuh kita memakamkan zikirnya. Itu namanya memakamkan zikir. Nah, la ilaha
illallah. Jadi meliputi 7 latifah. Nah, mulailah itu dah latifah apa dan latifah nafsun natiqah. Ilaha latifah kafi dan latifah ruh. Illallah latifah siri dan latifah qalbi. Ya, dengan kita memahami makna yang terkandung pada kalimat itu untuk mengisi latifah yang ketujuh kullu jasad. Nah, makanya zikirnya la ilaha illallah. Itu satu, Pak. Jadi menggunakan 2 bahasa, bahasa lisan dan bahasa tubuh, gitu ya. Makanya kita berzikir dengan kalimat la ilaha illallah itu mesti diawali dengan talqin zikir. Talqin zikir itu artinya belajar cara berzikir. Jadi secara bahasa talqin zikir itu belajar cara berzikir. Jangan mau dibodoh-bodohin, Pak. Ya, saya pernah dengar, jangan talqin zikir, dibungkus dulu baru ditalqin katanya. Dikubur dulu baru ditalqin. Itu namanya talqin mayat. Ini talqin zikir yang mau mati. Bapak mau mati enggak? Kapan? Mau cepat? Ya, yang mau mati, artinya yang masih hidup gitu kan, yang mau mati. Ya, kalau yang sudah mati ya sudah. Ini yang mau mati, yang mau mati itu yang masih hidup. Inilah kita belajar zikir. Jadi talqin zikir itu belajar cara berzikir itu secara bahasa. Secara hakikatnya talqin zikir itu mempertautkan ruhaniyah murid kepada ruhaniyah guru-guru kita sampai kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Tersambung, ya. Makanya belajar tarekat itu harus jelas silsilahnya. Enggak asal kita nyebut la ilaha illallah gitu. Nah, Anda belajar mengamalkan zikir itu ngambil talqin dari siapa? Nah, si A ngambilnya dari mana? Si B ngambil dari siapa? Terus sampai kepada Rasulullah. Ini namanya silsilah. Jadi bukan dengar-dengar, bukan baca buku, gitu. Mempertautkan ruhaniyah murid kepada guru-guru. Gitu. Maka disinilah salah satu keuntungan yang belajar zikir itu ada guru yang membimbing, baik yang zahir maupun yang sudah meninggal, gitu ya. Yang masih zahir, yang masih hidup, itu kita bisa bertanya, gitu ya. Kalau ada keraguan kita bisa nanya. Yang sudah meninggal, insya Allah mereka membimbing secara gaib. Nah, mungkin kita ketemu dalam mimpi, mungkin ketemu ya secara nyata, tapi mereka biasanya tidak mau menjelaskan identitasnya, ya kan? Dan sering ya ditemui oleh orang-orang seperti itu, Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, oleh karena itulah maka diawali dengan talqin zikir. Nah, kalau tadi saya menjelaskan itu bukan talqin zikir, menjelaskan cara berzikirnya. Nah, insya Allah nanti kalau satu waktu ya ada waktu kita laksanakan talqin zikir. Kalau nggak salah di Al-Jihad dulu sudah. Nah, udah. Jadi yang sudah talqin zikir tinggal pengamalan saja. Ya, tinggal melaksanakan amaliyahnya. Jadi itu yang kedua. Jadi menyembuhkan penyakit yang ada di hati kita. Nah, jadi kita bisa cek hati kita ini, Pak. Sudah sekian lama kita ngamalkan zikir, masih ada nggak iri dengkinya? Nah, masih. Ya. Jujur aja. Ya, masih ada. Cuman nggak separah dulu. Gitu. Kalau dulu harimaunya masih liar, Pak. Sekarang sudah jadi sirkus. Sudah bisa diatur, gitu. Ya.